Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya menemui sahabat semua pada pagi hari yang dingin dan cerah ini. Saya akan menyampaikan beberapa hal kepada saudara-saudara yang berkaitan dengan mengapa masyarakat bereaksi untuk melakukan penolakan terhadap PLT Singkarak. Sebelum saya menguraikan itu, saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada 30.000 orang yang sudah melihat uraian saya tentang dari PLT Singkarak ke PLT Singkarak masyarakat dapat apa. Itu ada 30.000 orang yang sudah melihatnya dan sudah berkomentar dalam berbagai bentuk. Ada yang berbentuk positif kata-katanya, ada yang bentuk menggurui, dan ada yang bertanya, bahkan ada pula yang berpura-pura pintar. Nah, tetapi itu semua saya ucapkan terima kasih kepada yang 30.000 orang sudah melihat uraian saya pada beberapa hari yang lalu. Kemudian saudara-saudara sekalian, hari ini saya akan menguraikan mengapa ada reaksi terhadap suatu kebijakan. Dalam hal ini adalah PSN PLT Singkarak yang akan dilaksanakan sesegera mungkin oleh pemerintah bekerjasama dengan mitra dari Arab Saudi. Saudara sekalian, penyebabnya itu harus kita pahami mengapa masyarakat melakukan reaksi penolakan. Banyak orang melihat penolakan itu adalah sesuatu perlawanan. Sebetulnya dari sisi kajian saya komunikasi politik, itu adalah bentuk partisipasi politik warga. Dan itu sudah menunjukkan bahwa warga itu sudah mengetahui hak-hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, mereka wajar saja melakukan pertanyaan, untuk apa PLTS ini dibangun? Apa untungnya untuk masyarakat? Mengapa PLTS ini di Danau Singkarak, tidak di danau lain di Sumatera Barat? Kan Sumatera Barat ada berapa danau? Ada Danau Singkarak, ada Danau Meninjau, ada Danau di Aceh, Danau di Baru. Nah, pertanyaan mereka itu wajar-wajar saja menurut saya. Nah, oleh karena itu, pada sesi ini saya akan menjelaskan bahwa masyarakat itu sudah paham. Bahkan ada yang mengatakan bahwa saya tidak paham pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Saya akan bacakan kepada Anda yang mengatakan saya tidak baca itu. Ini saya bacakan satu-satu untuk Anda yang mengatakan saya belum baca pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Nah, pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu kita dengar baik-baik. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 mengatur tentang perekonomian nasional, penguasaan negara atas sumber daya alam dan demokrasi ekonomi. Kemudian pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Nah, ini paham ya? Tidak ada pemaksaan tetapi berdasarkan kekeluargaan. Padahal pada pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan menggunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, tolong digarisbawahi, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sedangkan pasal 33 ayat 5-nya menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip-prinsip tertentu. Nah, pasal 3345 ini juga memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang mempertanyakan apakah saya dan masyarakat Selingkah Danau, terutama masyarakat Malo, tidak paham pasal 33 Undang-Undang 45, sangat mengerti, sangat paham. Itulah hak-hak yang diperjuangkan oleh warga. Nah, kemudian jangan lupa saudara-saudara sekalian, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ini yang tidak boleh kita ragukan dan tidak boleh
kita tinggalkan dalam memahami pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45. Di dalam pembukaan Dasar 45 itu ada 4 tujuan negara. Yang pertama adalah negara wajib melindungi bangsa dan negaranya. Nah, yang kedua, negara wajib mewujudkan kesejahteraan umum. Yang ketiga, negara harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, negara harus melaksanakan keterlibatannya di dunia internasional. Nah, ini paham betul kita bahwa tujuan negara itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat yang diatur di dalam, yang diawali dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kemudian turun menjadi pasal 33 di dalam Undang-Undang 45, kemudian diatur dengan regulasi-regulasi di bawahnya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, tujuan pembangunan itu adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, bagaimana untuk mengurangi reaksi masyarakat terhadap sebuah kebijakan? Ini perlu dipahami dan dengarkan baik-baik. Menurut saya, dari sisi kajian saya bidang keahlian saya adalah komunikasi politik. Mengapa terjadi riak-riak di masyarakat? Mengapa terjadi penolakan di masyarakat terhadap sebuah kebijakan? Ini adalah berawal dari perencanaan sebuah kebijakan. Artinya adalah perencanaan sebuah kebijakan dari awal harus melibatkan masyarakat. Harus yang disebut dengan istilah komunikasi masyarakat terlibat di dalamnya. Nah, bukan mensosialisasikan ke masyarakat. Sosialisasi adalah ujung dari komunikasi. Oleh karena itu, apabila selama ini pemerintah, pengambil kebijakan atau policy maker, mengandalkan sosialisasi terhadap sebuah kebijakan, mestilah akan mendapat besar gelombang penolakan, gelombang riak-riak di masyarakat. Oleh karena itu, saya mengusulkan kepada siapa saja pengambil kebijakan, semestinya perencanaan sebuah kebijakan itu, agar tidak terjadi penolakan besar-besaran, harus kita minimalisir penolakan di masyarakat itu. Bagaimana caranya? Ya, kita lakukan komunikasi di awal. Kita libatkan masyarakat dari awal perencanaan. Itu saran saya kepada pengambil kebijakan. Juga kepada pemirsa saya yang mengikuti video saya ini. Jadi sekali lagi saya katakan, penolakan konflik masyarakat tidak bisa kita hilangkan, tetapi bisa kita minimalisasi melalui apa? Melalui penglibatan masyarakat dari awal yang saya sebut, dimulai dengan komunikasi, baru sosialisasi. Terakhir saya ingin katakan bahwa masyarakat sudah paham betul akan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.